Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel Jejak Seleb. Nah sahabat lovers, sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Ada dugaan kekerasan seksual yang dialami Amel di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Ini alasannya. Namun sahabat lover, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Awal-awal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang saat Polres Subang merilis hasil olah TKP menyebutkan ditemukan dua jenazah almarhumah Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu di dalam bagasi mobil Alphard dengan keadaan tidak berbusana. Bagian netizen langsung menduga ada kekerasan seksual dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, terutama yang dialami oleh Amel. Alasannya korban masih muda dan cantik. Dugaan aksi kekerasan seksual yang dialami korban, terutama Amel di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kembali muncul dalam analisis Anjas di Thailand. 22 Desember 2021. Meskipun pihak kepolisian di awal kasus membantah adanya aksi kekerasan seksual yang dialami Amel saat dieksekusi di kasus pembunuhan ini, namun ada banyak alasan bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh Amel. Polisi membantah adanya kekerasan seksual terhadap Amel berdasarkan hasil otopsi pertama bahwa tiap ditemukan adanya kekerasan seksual yang dialami korban. Ada beberapa alasan menurut Anjas yang membuat hati kecilnya sangsi dengan keterangan polisi tidak terjadi kekerasan. Alasan pertama adalah jasad Amel ditemukan tidak menggunakan sehelai kain dan korban masih muda dan cantik. Menurut Anjas, kekerasan seksual yang dimaksud bukan soal semata pertemuan, tetapi kekerasan seksual itu banyak bentuknya. Menurutnya, bisa saja yang melakukan kekerasan seksual terhadap Amel dilakukan oleh orang yang membantu di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Peluang terjadinya aksi itu bisa saja terjadi pada saat orang tersebut membersihkan jasad Amel untuk menghilangkan atau membersihkan jejak-jejak. Alasan lainnya adalah setelah hasil otopsi pertama, polisi mau terbuka merilis ke media seperti menyebutkan soal waktu kematian bahwa Amel meninggal sekitar jam 5 pagi dan kematian pertama terjadi 5 jam sebelumnya. Namun setelah Mabes Polri menemukan pakar forensik yang dipimpin oleh Dr. Sumiastri yang melakukan otopsi kepada Namun setelah Mabes Polri menurunkan pakar forensik yang dipimpin oleh Dr. Sumiastri yang melakukan otopsi pada 2 Oktober 2021, setelah itu Polres Subang jadi tidak terbuka ke media massa. Meski kemudian Dr. Sumiastri saat tampil dialog dengan ahli kriminolog UI Andrianus Meliala menyatakan bahwa dari hasil otopsi kedua ada dua hal berbeda dari otopsi pertama. Dua hal tersebut adalah ada koreksi waktu kematian korban dan ada penambahan terhadap hasil otopsi pertama. Ada dugaan soal penambahan terhadap hasil otopsi kedua adalah salah satunya soal ditemukan jejak adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Amel. Jadi menurut penilaian tidak menutup kemungkinan di otopsi kedua itu ditemukan jejak yang mengarah telah terjadinya kekerasan seksual kepada Amel di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.